Tuhan kita. Dan pagi hari ini mari kita sama-sama membawa siap kehidupan kita. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, untuk kami dapat menyembah dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tempat ini memberkati setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu mengalir bagi hidup kami. Sebab sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Dan kami dapat pergi kemana selain kami datang kepada Engkau untuk memuaskan seluruh hidup kami. Mari sama-sama angkat pujian ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Dia Tuhan kita yang sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau
Tuhan yang menjadi penolong bagi setiap hidup kita. Tuhan yang telah menjadi sahabat bagi hidup kita. Mari kita terus sembah Tuhan, katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sambil mengangkat tangan kita, mari kita terus mengagumi Tuhan kita. Dia Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia yang mengerti segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, katakan tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih lagi katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yesus, kau sungguh indah Tuhan. Kami beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu. Sebab Kau yang indah Tuhan, Kau sungguh besar. Mari bawa seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang menyelamatkan hidup kita. Dia kota benteng kita yang teguh. Kami bawa hidup kami Tuhan.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, kami mau terus meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama Engkau. Kami percaya Engkau hadir memberkati setiap kami, sehingga kami boleh membawa sukacita ketika kami nanti pulang. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Coba berikan tos, salam, senyuman hangat ke kanan kirinya terlebih dahulu. Ya, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita. Saya juga melihat wajah-wajah yang baru. Bapak Ibu yang berdekatan boleh memberikan salam dulu. Yes. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita, amin. Amin. Tuhan yang menopang buat hidup kita, amin. Amin. Bapak Ibu yang setuju katakan yes. Yes. Katakan amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan yang memampukan segala pekerjaan kita. Sebab itu kita terus meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan, tiada lelah bekerja bersama
atas kepala. Amin. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan sorak-sorai dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Allah kita luar biasa, amin. Amin. Bapak Ibu siap memujikan nama Tuhan. Silakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Dan dia Tuhan adalah gunung batu kita dan kota benteng setiap kita. Mari terus tinggikan nama Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. Kau
Pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan sebuah kesaksian. Mari yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini? Iya, pagi hari ini kita mau menyaksikan sebuah kesaksian. Iya, bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang senantiasa menolong setiap kehidupan kita. Siapa yang minggu ini ditolong oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Saya merasakan jamahan Tuhan di sepanjang 2 bulan ini. Kalau Tuhan telah menolong kehidupan saya, dan saya percaya Tuhan menolong saya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan saya juga percaya ketika Tuhan boleh menolong saya, Tuhan juga menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyelidiki setiap hati kita. Apakah kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan yang telah mengasihi hidup kita. Tuhan yang telah memberikan segalanya bagi hidup kita. Apakah pagi hari ini kita juga mengasihi Tuhan kita? Mari kita sama-sama meresponi lagu ini untuk kita sama-sama lebih lagi datang kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
Bapak Ibu Saudara, untuk sama-sama merenungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar memberikan seluruh hidup kita hanya bagi Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan bahwa Tuhan telah menolong setiap kehidupan kita. Tuhan telah memberkati setiap kehidupan kita dengan penuh limpah. Dan mari pagi hari ini kita menilik setiap hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan kita? Apakah kita mau benar-benar bertahan sampai akhir? Sampai Tuhan datang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita. Mari pagi hari ini kita merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini boleh meneguhkan iman kita. Untuk kita terus mengiring Tuhan sampai akhir. Haleluya Tuhan. Kami mau mengikut Engkau sampai akhir Tuhan. Mari yang ingin terus datang kepada Tuhan, terus mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita membawa seluruh hidup kita dengan penuh kasih kepada Tuhan kita. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan terus Engkau memberkati setiap kami dengan kehadiran-Mu, dengan kasih-Mu yang terus mengalir atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Biar hadirat-Mu memberkati setiap kami dan kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, salam semuanya. Baik, pagi hari ini sebelum kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan ada penyerahan anak. Ya, ada 3 keluarga yang akan menyerahkan anaknya.
Silakan Bapak Ibu yang mau pasangan suami istri bisa maju ke depan yang mau menyerahkan anaknya. Ya, ada 3 keluarga pagi hari ini. Haleluya, luar biasa. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia, yaitu Yesus, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, ini keluarga Bapak Ibu Nugroho, Bapak Ibu Wahyudi, Bapak Ibu Setiawan ya. Ini adalah merupakan keluarga yang berbahagia ya, karena diberi momongan, tambah momongan ya. Jadi 3 keluarga ini saya percaya ketika dipercaya oleh Tuhan, ditambahi seorang anak lagi ya, punya momongan Mas Wawan ya, Mas Wawan. Ini adalah merupakan kebahagiaan tersendiri yang melengkapi keluarga kalian, betul? Ya, tambah seneng mboten? Tambah repot mboten? Tambah repot. Ning seneng. Ya, karena apa? Karena memang anugerah Tuhan. Nah, karena itu sebagaimana firman Tuhan katakan di sini kita sebagai orang tua diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Ya, ini apa yang sudah kita baca ini, Tuhan Yesus memberikan teladan ketika Yesus berumur 8 tahun, dia juga diserahkan kepada imam ya. Nah, hari ini kalian menyerahkan kepada Tuhan anak-anak kalian. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan ya, apa yang ada di dalam firman Tuhan, agar kita sebagai orang tua ya, mereka membawa anak-anak mereka kepada Yesus, membawa kepada Yesus. Berarti di sini ada tanggung jawab yang besar kepada kita, kalian sebagai orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk membawa anak-anak yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kalian untuk membawa kepada Tuhan. Artinya apa di sini? Artinya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk membawa iman anak-anak kepada Yesus. Amin. Sebagai orang tua, bukan orang lain, ya, bukan orang lain, tetapi orang tuanya mewariskan iman kepada anak-anak yang bertanggung jawab. Ya. Untuk supaya anak-anak ini betul-betul menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Bahkan di sini ketika membawa anak-anak kepada Yesus ya, anak-anak dibawa kepada Yesus, Yesus menumpangkan tangan, Yesus memberkati, Yesus memeluk. Artinya apa? Ada kasih sayang, ada penyambutan dari Tuhan yang sangat luar biasa ketika anak-anak dibawa kepada Yesus. Tentu yang membawa siapa di sini? Orang tuanya. Ya, kalau anak-anak kecil ini tentu orang tuanya, bukan orang lain. Bukan kita sebagai orang tua menyuruh, kono sing penting kowe nang gereja. Kowe nang gereja, Bapak Ibu nang omah. Enggak, tapi orang tua. Orang tua punya tanggung jawab penuh untuk yang pertama membawa anak-anak kepada Tuhan.
bertanggung jawab atas iman dan keselamatan anak-anak kita. Amin. Bertanggung jawab. Bukan hanya itu tentunya, dalam finansial, dalam pendidikan, ya, dalam kesehatan, hal-hal yang lain. Kita tentu banyak tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua agar anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, anak-anak bisa nantinya menjadi orang yang berguna, orang yang menyenangkan orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, juga berguna bagi masyarakat, terlebih berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kira pagi hari ini saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Satu hal yang penting, ajarkan anak-anak berulang-ulang atas firman Tuhan yang sudah kalian tahu, ya, harus diajarkan berulang-ulang, diulangannya, berulang-ulang ketika tidur, ketika dalam perjalanan, ketika dalam pergi kemana, ya, diulang-ulang terus, ajarkan anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan. Wah, luar biasa nih. Ya, ora kaget ya. Ya, diberkati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati. Jadi Gereja Betel Indonesia tidak mengadakan baptisan anak-anak, tapi penyerahan anak. Nah, pagi hari ini orang tua akan menyerahkan kepada Tuhan. Silakan untuk berlutut, dan Bu Lucy, Mbak Desi, ya gantian ya, nanti dua dulu, yang satu nanti, ya nanti. Oke, mari jemaat kita akan berdiri semua. Para hamba-hamba Tuhan dan majelis pengurus gereja, silakan untuk maju. Kita mendoakan keluarga-keluarga yang masih muda ini. Oh Rahmasyadara, kiranya Engkau memberkati, Tuhan berkenan memberkati. Haleluya.
Engkau kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau mengaruniakan kepada Bapak Ibu Nugroho seorang anak lagi Tuhan, sungguh kami menyerahkan beliau, keluarga yang masih muda ini. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati usahanya, Tuhan memberkati sehingga dia menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bisa membawa kedua anaknya hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus beri kemampuan, beri hikmat, akal budi pengertian. Kami bersyukur kepadamu, beri kesehatan perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang Tuhan kami menumpahkan tangan atas anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menyerahkan Sisilia Natania Fernanda Nugroho. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Allah turun atas anak ini. Anak ini menjadi milikmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan turun atas anak ini. Dalam nama Yesus, anak ini boleh bertumbuh dengan baik, boleh bertumbuh dengan pertolongan yang daripada Engkau. Dan sepanjang umurnya anak ini menjadi milikmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Juga memberkati keluarga Mas Bapak Ibu Wahyudi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, turun berkat atas rumah tangga ini Tuhan. Diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, boleh hidup damai, sukacita yang daripada Engkau. Mereka boleh, oh Tuhan, bekerja dengan baik, diberi perlindungan kesehatan yang daripada Engkau. Terlebih bisa mendidik kedua anaknya hidup takut akan Engkau. Khususnya Tuhan pada pagi hari ini kami menyerahkan anak dalam nama Yesus Kristus, anak Elora Janita Beverly Wahyudi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Anak ini menjadi milikmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan anak ini diberkati oleh Tuhan baik berkat jasmani maupun rohani. Jauhkan dari segala penyakit yang aneh-aneh. Anak ini boleh bertumbuh dengan baik, menyenangkan Engkau, menyenangkan orang tua, bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya kami menyerahkan Desi dan juga Wawan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati keluarga yang masih muda ini Tuhan. Kau sudah memberikan tanggung jawab kepada keluarga yang masih muda ini seorang anak Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan, oh dalam mendidik anaknya. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dimampukan. Keluarga ini boleh menjadi keluarga yang bahagia. Keluarga ini boleh menjadi keluarga yang rukun, harmonis. Terima kasih Tuhan untuk anak yang Engkau percayakan kepada keluarga Mas Wawan, Bapak Ibu Wawan. Dan sekarang kami menyerahkan Tuhan, ora lama-lama ya syukurlah Melvino Davin Giovanni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke dalam tangan Allah aku menyerahkan anak ini. Mulai hari ini dia menjadi milik Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah, berkat jasmani dan rohani turun atas anak ini, berkat kesehatan, berkat pertumbuhan yang baik, dan dijauhkan dari penyakit yang aneh-aneh. Dan sepanjang hidupnya anak ini menjadi milik kesayanganmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu untuk ketiga anak yang sudah Engkau berkati pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
nyusul ya. Ya. Ya, silakan kembali. Ya, puji Tuhan, kita perlu bersuka cita pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Ya. Saya membayangkan kalau tiap minggu yang penyerahan anak 3, 1 bulan berarti ada 12 yang diserahkan. 1 tahun jemaatnya tambah 144, saudara. Kalau 10 tahun aja berarti jemaatnya akan bertambah 1440. Ya. Haleluya. Makanya kita perlu bersuka cita. Amin. Siap dengar firman Tuhan, saudara? Puji Tuhan. Hari ini kita ada di bulan misi, di bulan Oktober. Nah, saya mau mengajak saudara merenungkan sebuah tema, yaitu tentang bagaimana hidup kita memberi pengaruh. Ya, saudara, bagaimana hidup kita menjadi pengaruh. Nah, saudara, ada satu istilah yang beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya ini istilah lama, tapi beberapa tahun terakhir ini menjadi sering muncul, ya, sering kita dengar, namanya multiplier effect. Ya, apa itu, saudara? Ya, multiplier effect ini bicara tentang sebuah pengaruh yang meluas, yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan. Ya, istilah ini sering kita dengar di program pemerintah beberapa tahun terakhir ini terkait dengan program atau proyek strategis nasional. Ya, diharapkan setiap proyek itu menghasilkan sebuah dampak yang luas, ya, multiplier, menghasilkan sebuah impact yang luas. Ya, saya kasih contoh. Kalau jalan tol dibangun, itu harapannya bukan cuma sekedar agar jalannya bagus, ya, biar naik mobilnya cepat, bukan hanya itu, biar transportasinya cepat, bukan hanya itu, ya. Tetapi jalan tol dibangun itu supaya menghasilkan dampak-dampak lain yang lebih luas, ya. Contoh, dengan adanya jalan tol, saudara, ya, karena perjalanan jadi cepat, maka pengiriman logistik barang itu jadi lebih cepat, sehingga barang-barang jadi murah. Nah, itu dampak lainnya, saudara. Kemudian kota-kota yang dilewati tol, ya, itu secara perekonomian akan naik. Kenapa? Karena akan ada banyak orang yang juga akan mampir ke kota itu. Nah, itu dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan atau sebuah action yang diambil oleh pemerintah. Ya, ada sebuah istilah namanya multiplier effect, sekali lagi. Nah, jadi multiplier effect itu selalu bicara tentang dua hal, ya, saudara. Bicara tentang impact, ya, dampak, dan influence atau pengaruh. Nah, saudara, apa hubungannya sama firman Tuhan hari ini? Kita hari ini merenungkan tentang sebuah firman Tuhan tentang pengaruh. Nah, mari kita buka, saudara, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan ini, ya. Dari satu ayat ini kita akan merenungkan, menggali lebih lagi, ya, tentang kebenaran firman Tuhan ini, tentang bagaimana Tuhan ciptakan hidup kita untuk menjadi pengaruh. Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya mau mengajak saudara hari ini, ya, melihat ayat ini menjadi beberapa bagian, ya. Bagian yang pertama yang akan kita lihat adalah dikatakan karena kita ini buatan Allah. Saudara, setiap kita diciptakan Tuhan, ya, itu untuk sebuah tujuan, ya. Tuhan ciptakan saya dan saudara itu bukan karena Tuhan sedang gabut, ya, istilahnya anak sekarang, lalu Tuhan iseng ciptakan manusia. Ya, tidak, saudara. Tuhan ciptakan manusia itu dengan sebuah tujuan, yaitu untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan dengan pekerjaan itu diharapkan manusia itu membawa sebuah pengaruh. Ya. Dari mana kita tahu itu, saudara? Ya, Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata begini, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
ya ini waktu Tuhan menciptakan manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cucu dan bertambah banyak. Dalam terjemahan bahasa Inggris disebutkan sebagai be fruitful and multiply. Ya dari kata multiply ini lahir kata multiplier. Ya, multiplier. Nah, lalu penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Ya. Penuhi bumi, taklukkanlah, berkuasa itu bicara tentang pengaruh, bicara tentang influence. Ya, Saudara. Lahir kata istilah hari-hari ini kita terkenal influencer. Ya. Jadi sebelum sekarang terkenal istilah influencer, ya Saudara, saya dan saudara ini sudah jadi influencernya Tuhan. Ya. Kita diciptakan untuk membawa sebuah pengaruh. Ya. Tetapi saudara, ya, karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan jati dirinya untuk jadi pengaruh. Manusia yang seharusnya membawa pengaruh kepada orang lain karena dosa, hidupnya menjadi ini, berpusat atau berfokus pada dirinya. Ya, bahasanya sekarang itu self-center, ya, berpusat pada dirinya. Enggak lagi keluar, karena pengaruh itu selalu bicara dari dalam keluar, itu pengaruh, saudara. Ya, kalau terus berfokus sama dirinya, ya, itu bukan pengaruh. Nah itu sebabnya saudara, Yesus datang untuk memulihkan jati diri kita. Ya, Yesus memulihkan jati diri kita. Ya, makanya di bagian yang kedua tadi dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya saudara, Yesus melalui kedatangannya ke dunia, dia melalui karyanya di kayu salib, dia ingin memulihkan, ya, memulihkan kehidupan manusia yang sudah mulai kehilangan arah, yang mestinya manusia jadi pengaruh, ya, tidak lagi jadi pengaruh tapi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Nah Yesus datang untuk memulihkan itu. Maka Paulus menggunakan bahasa ini, ya, diciptakan di dalam Yesus. Saya dan saudara, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, diciptakan kembali di dalam Yesus, ya saudara, supaya apa saudara? Supaya hidup kita kembali kepada tujuan awal, dikembalikan kepada jati diri kita untuk menjadi pengaruh. Ya. Nah saudara, diciptakan dalam Yesus itu artinya saudara, kalau saudara baca di pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, ayat 8 dan 9, Paulus menjelaskan begini, waktu kita diciptakan dalam Yesus Kristus, kita ini diciptakan bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan baik kita, tetapi oleh karena anugerah. Ya. Ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ayat pasal, coba bisa ditampilkan Efesus 2 ayat 10 tadi. Ya, diulang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu lewat anugerah, ya saudara, bukan karena perbuatan kita. Lalu dikatakan begini, untuk melakukan pekerjaan baik. Anugerah untuk melakukan pekerjaan baik. Nah saudara, ini prinsip kekristenan yang gak boleh dibalik. Di dalam kekristenan bukan gini, kita melakukan pekerjaan baik untuk memperoleh anugerah. Bukan. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam Kristus, kita memperoleh anugerah dulu untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi kalau hari ini kita melakukan pekerjaan baik dalam hidup kita, itu bukan supaya kita masuk surga. Bukan supaya kita memperoleh anugerah, enggak. Kita melakukan pekerjaan baik sebagai ucapan syukur bahwa kita telah memperoleh anugerah di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan ya bagian selanjutnya masih di Efesus pasal 2 ayat 10, ya, kita tidak akan
banyak lari dari ayat ini ya saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Saya ulang sekali lagi. Untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya apa saudara? Saudara, waktu kita terima anugerah daripada Tuhan, kita itu tidak disuruh gini. Setelah terima anugerah diam saja. Enggak ternyata. Waktu kita terima anugerah daripada Tuhan, kita harus melakukan sebuah pekerjaan. Ya, disebut sebagai pekerjaan baik. Ya, saudara. Artinya apa, saudara? Allah mau kita melakukan pekerjaan baik supaya tujuan Allah lewat hidup kita untuk menjadi pengaruh itu tercapai. Ya, saya nanti mau tunjukkan kepada saudara bahwa setelah kita menerima anugerah daripada Yesus, ya menjadi orang baik, ya tiap minggu datang ke gereja itu oke, ya. Saudara berdoa di rumah itu oke. Tapi bukan hanya itu ternyata tujuan Tuhan untuk tebus hidup kita. Ya, Dia mau kita melakukan pekerjaan baik, artinya bukan hanya diam saja setelah memperoleh anugerah, tapi kita melakukan sesuatu untuk menjadi pengaruh. Ya, kita diharapkan oleh Tuhan melalui pekerjaan yang baik yang kita kerjakan itu kita membawa pengaruh. Ya, saudara. Nah, saya mau mengajak saudara untuk melihat lebih lagi apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik. Ya. Saya mau sampai sini saya rangkum sebentar ya saudara. Saudara, Tuhan tadi bawa kita, ciptakan manusia untuk sebuah tujuan, yaitu menjadi pengaruh. Tapi karena dosa, ya kita kehilangan jati diri kita untuk jadi pengaruh. Karena kita terlalu fokus, terlalu selfish ya saudara. Lalu karena Kristus, ya lewat penebusan Kristus kita diciptakan kembali. Ya, diciptakan kembali untuk dikembalikan kepada tujuan awal supaya kita juga jadi pengaruh, saudara. Makanya waktu kita terima Kristus, ya, jadi orang Kristen nggak boleh diem saja. Wis penting aku masuk surga, terus nggak buat apa-apa. Enggak, saudara. Tuhan mau kita lakukan pekerjaan baik. Nah hari ini kita lihat pekerjaan baik yang dimaksud oleh firman Tuhan ini apa. Nah saudara, kalau saudara teliti kitab Efesus, maka di pasal selanjutnya Paulus menjelaskan arti tentang pekerjaan baik ini. Ya, coba lihat Efesus pasal yang keempat ayat 28. Ya, tentang pekerjaan baik. Efesus pasal yang keempat ayat 28. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara silakan untuk menyimak. Orang yang mencuri, orang yang berdosa ya, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kenapa enggak boleh mencuri lagi? Karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Ini konteksnya adalah menjelaskan tentang manusia baru di pasal ini. Ya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Nah di sini Paulus menjelaskan tentang arti pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurang. Saudara lihat ayat ini konteksnya. Konteks. Saudara dari orang yang mencuri, ditebus Tuhan jadi enggak mencuri, Paulus enggak bilang, wes sementing orang nyolong jadi wong apik. Enggak. Ayatnya enggak berhenti di situ. Ayatnya berhenti gini. Kalau kemarin nyuri, sekarang enggak nyuri, harus dilanjutkan dengan apa saudara? Kerja keras. Lakukan pekerjaan yang baik. Dan enggak sampai situ ternyata. Wes sementing kamu ora nyuri, kamu jadi orang baik, ya loh. Terus kamu kerja, wes cukup. Kalau sampai situ bisa jadi orang tetap kalau bekerja keras, dapat pekerjaan baik, bisa jadi orang tersebut masih apa saudara? Fokus sama diri sendiri, betul nggak? Wes untuk duit, ya saudara, buat diri sendiri. Firman Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Waktu sudah menghasilkan pekerjaan baik, Paulus nasihatkan lebih lagi apa? Ayat yang terakhir, supaya bisa apa saudara?
membantu, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ingat, membagikan sesuatu kepada orang lain bicara tentang apa? Pengaruh. Jadi Tuhan tebus saya dan saudara bukan supaya kita sekedar jadi orang baik. Kalau kita sudah jadi orang baik, Tuhan rindu hidup kita lanjutkan supaya hidup kita jadi pengaruh. Yang percaya katakan amin. Tuhan rindu hidup kita terus jadi pengaruh. Ya, coba kita lihat satu-satu lagi ya, pelan-pelan saudara. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Saudara, kalau kita hanya cukup jadi orang baik, ya, saudara tiap minggu datang ke gereja, di rumah saudara baca firman Tuhan. Ya. Kemudian apalagi persembahan. Jadi orang baik tahu saudara ya. Saudara, kira-kira dampaknya bagaimana? Kalau kita hanya jadi orang baik, kita tidak akan menciptakan namanya multiplier effect dari hidup kita. Enggak ada dampak yang luas dari hidup kita. Hanya sekedar jadi orang Kristen yang baik. Bilang sama kanan kiri, ora cukup kur dadi wong apik. Wah, betul ya saudara. Ya kalau kita ingin jadi pengaruh enggak cukup ternyata saudara. Lalu tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Ya saudara. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini ya saudara. Saya persiapan firman Tuhan ini 3 minggu lalu ya. Lalu kemarin pagi waktu saya saat teduh ya. Saya enggak tahu firman yang saya siapkan ini bisa mirip ya saudara, persis pokoknya. Saya merenungkan mendengar sebuah sermon pengajaran dari Pastor Gisel Lantang dan itu mirip, saya itu sampai kaget ya saudara. Ya, dan Tuhan ngomong sama saya, ya bercanda. Ya kan Roh Kudusnya podo ya. Jadi dapatnya sama ya. Nah saudara, dari kata pekerjaan baik, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri ya. Bahasa aslinya bahasa Yunani, Pastor Gisel Lantang bilang gini. Ya, bahasa aslinya itu digunakan istilah ergon agathos. Pekerjaan baik itu ergon agathos. Ergon agathos itu artinya kemampuan atau kekuatan kita yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Saudara, dalam diri saya dan saudara, Tuhan itu sudah kasih kekuatan. Tuhan itu sudah kasih kemampuan yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Nah, waktu kita ditebus oleh Kristus, Tuhan mau tadi kita baca bersama-sama, kita hidup di dalam kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu namanya pekerjaan baik. Contoh, ya saudara, contoh. Enggak semua orang itu bisa potong rambut, betul? Betul saudara? Ya, menurut saya itu kemampuan kalau saudara bisa motong rambut. Bojoku ki motong rambut wong wedok pinter ya saudara. Tapi pernah mencoba motong saya. Saat ditanya untuk separuh, wis rasa terus ke pindah ning barbershop ya saudara. Akhirnya saya ke barbershop dalam kondisi plain ras ya saudara. Saya bilang saudara, Mas meh ndandak ke Mas ya saudara. Kenapa saudara? Karena tiap orang itu kemampuannya berbeda. Istri saya mungkin kemampuannya enggak motong cowok. Nah saudara, kalau saudara pinter motong rambut, ya saudara. Dan itu adalah kemampuan yang Tuhan beri. Lakukan dengan segenap hati, dengan hasil yang maksimal. Ya saudara, itu adalah kemampuan yang Tuhan beri buat saudara. Nah waktu saudara lakukan itu, maksimalkan itu dengan baik. Ya saudara, lalu orang akan berkata gini, weh nek motong rambut karo Mas Kai hasilnya mesti top, lalu dicari. Nah waktu seperti itu saudara sedang jadi apa? Pengaruh. Saudara, apapun yang ada di tangan saudara hari ini, apapun yang di tangan saudara dan saya hari ini, lakukan dengan yang terbaik. Paulus bilang bekerja keras, itu bicara tentang yang terbaik dari hidup kita. Apa yang di tangan saudara hari ini? Kuliah saudara?
pastikan kuliah saudara adalah kuliah yang memang terbaik. Ya. Saya kemarin cerita sama anak-anak mahasiswa ya, yang Pak Ketua. Aduh, teman saya itu angkatan 99, lulusnya tahun 2011 saudara. Jadi kuliah 12 tahun. Ya, saudara. Temennya 4 tahun, 5 tahun seangkatan saya itu. Ya, saudara. Ini 12 tahun. Bukan karena apa-apa saudara, karena malas. Saudara itu enggak lakukan yang terbaik. Saya percaya di sini mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah lakukan yang terbaik. Amin saudara. Yang sekolah apapun yang di tanganmu lakukan yang terbaik. Karena ketika kita lakukan yang terbaik ada kesempatan bagi kita untuk jadi pengaruh. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya mungkin jadi karyawan hari ini. Lakukan yang terbaik. Jadi karyawan yang terbaik itu loh. Ya. Wah GBI Samirono ini. Wah angger ditakon, wah ini karyawan yang terbaik. Gereja ini ngendi? GBI Samirono. Wah ngono. Pendetane sapa? Mas Jasmin. Bangga ya saudara. Jadi pengaruh saudara dimanapun saudara. Saudara yang bisnis hari ini. Bikin apa? Donat. Pastikan donat yang terbaik. Ya saudara. Donat yang terbaik itu ya toh. Ya saudara. Pokoknya bunderan ini sempurna misalnya ya saudara. Diukur, tidak perlu disenti ini ya saudara. Ya pokoknya yang terbaik saudara. Yang terbaik. Saya ini kadang sama adik saya ini sok rodok saudara. Dia karena perfeksionis. Bahkan masukin roti ke dalam plastik ini nak diwangi ora iso. Ora sembarang orang bisa ngewangi ya saudara. Karena apa? Pinginnya yang terbaik. Sing iso ngewangi gur siji, Axel. Karena Axel itu waduh perfeksionis. Ya kadang saya sok mbok aja sempurna-sempurna. Tapi saya ngerti dia lakukan itu karena dia melakukan pekerjaan yang terbaik yang Tuhan percayakan di tangannya. Dan harus, orang Kristen harus melakukan pekerjaan yang terbaik. Makanya kalau hari ini tidak pernah leren pesanannya, ya saudara, karena dia melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Yang saya katakan amin. Apapun, termasuk dalam pelayanan. Kalau Tuhan percayakan pelayanan apapun hari ini, saudara mungkin dipercayakan di Komsel untuk jadi WL, ya saudara. Atau membawakan renungan dalam sebuah kelompok kecil, atau bahkan melayani di sini. Lakukan pastikan yang terbaik dari hidup kita. Karena Tuhan ciptakan kita sejak awal untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dan lewat pekerjaan itu kita memberi pengaruh. Yang percaya katakan amin. Ya. Dikatakan supaya ia membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini bicara tentang apa saudara? Waktu kita sudah melakukan pekerjaan yang terbaik. Dan kita menuai hasil daripada apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita. Pastikan begini saudara. Dari buah tangan hidup kita itu tidak semuanya untuk kita. Tapi kita bagikan untuk orang lain. Bagikan orang lain juga tidak harus berupa materi. Tapi waktu mungkin. Ya, untuk dengerin orang curhat. Ya, saudara sedang membagikan telinga saudara untuk berbagi. Apalagi saudara. Ya, berbagi itu mungkin juga begini, ya saudara berbagi perhatian, ya di tengah kesibukan saudara itu berbagi, ya. Atau berbagi materi sekalipun, ya Tuhan sudah berkati saudara, ya dengan keuangan misalnya, itu bukan semua untuk kita. Ingat firman Tuhan berkata ada berkat, ya ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saudara Tuhan kasih kita dua berkat, roti dan benih. Kalau saudara makan roti dan makan benih, benihnya juga ikut dimakan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi gini, saudara bisa sakit karena makan benih. Yang kedua, saudara tidak punya kesempatan punya benih untuk ditabur. Artinya apa? Saudara tidak ada kemampuan untuk melipat gandakan karena benih semua dimakan. Itu sebabnya setiap berkat yang kita terima, sisihkan sebagian untuk tetap ditabur bagi orang lain. Itu bicara pengaruh. Meskipun enggak banyak yang saudara tabur. Meskipun enggak banyak. 20.000 yang mungkin menurut saudara enggak berarti. Tapi bagi orang lain itu mungkin sangat berarti. Bisa beli bensin buat beberapa hari. Jadi pastikan hidup kita sisihkan untuk menabur. Yang percaya katakan amin. Waktu saudara menabur,
saudara sedang memberi pengaruh. Itulah pekerjaan baik yang kita kerjakan, yang Tuhan rindu kita kerjakan. Nah, satu ayat lagi, saudara. Paulus memberi contoh tentang pekerjaan baik, ya. Efesus pasal 4 ayat 29, satu ayat di bawahnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Waktu dulu mungkin belum kenal Tuhan, ya, mungkin omongannya kotor. Ya. Tapi waktu kenal Tuhan enggak kotor dong. Makanya ada firman Tuhan bilang, jangan keluar perkataan kotor dari mulut kita. Tapi Tuhan enggak pengen kita berhenti enggak keluar perkataan kotor, saudara. Omongannya baik aja, enggak berhenti di situ. Tuhan ingin kita bertumbuh di tingkat selanjutnya. Firman Tuhan bilang gini, jangan ada perkataan keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa, saudara? Membangun. Jadi jangan hanya cuma ngomong yang baik, tapi saudara mulai belajar membangun yang lain. Wah, ini tingkatan yang luar biasa. Ya. Membangun perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya apa, saudara? Beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang dengar beroleh kasih karunia. Bicara tentang apa? Pengaruh. Saudara, lagi-lagi saudara, kalau Tuhan rindu sudah tebus hidup kita berubah. Endingnya hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi supaya hidup kita itu jadi pengaruh. Salah satunya lewat perkataan. Saudara, saya percaya yang namanya perkataan di era zaman ini itu tantangan. Tantangan untuk ngerem perkataan itu gak gampang. Begitu ada posting, ya saudara, maka yang orang ingin lakukan adalah berlomba-lomba berkomentar, komen, ya saudara. Terus nek wis komen wis kadang emosi, wah nopo mandu emosi, ya saudara. Padahal orang ngerti duduk perkaranya. Ya, pokoknya komen sih. Ya, saudara. Saudara, hati-hati dengan komentar kita termasuk di media sosial. Kalau kita nggak hati-hati, boro-boro itu membangun orang lain, ya saudara. Komentar kita bisa melukai orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Nah, salah satu yang saya lakukan, ya saudara, saya lakukan. Ya. Ini saya share beberapa kali sama beberapa orang. Kita itu harus hati-hati dalam bermedia sosial. Salah satunya dengan cara begini. Kalau saudara ngetik, yang paling sering media sosial yang dipakai itu kan WA, ya saudara, benar nggak? Saudara komunikasi lewat WA kan, berkata-kata lewat WA. Nah, WA itu kalau kita nggak hati-hati, saudara, itu bisa menimbulkan orang salah sangka dengan perkataan kita. Ya, makanya, saudara, di WA itu ada namanya emotion, emote icon, ya. Ada gambarnya senyum, ada gambarnya nangis, ya saudara, ada gambarnya tertawa, ya saudara. Nah, kita harus hati-hati. Ya, saya kasih contoh, ya saudara. Ini ada kekisruhan yang besar di RT saya, gara-gara tulisan di WA. Ya. Ada seorang bapak, ini dua komunikasi, bapak-bapak di atas 60 tahun, komunikasinya begini. Bapak yang pertama bilang begini, Pak, tadi ada yang mencari Bapak. 2 orang mahasiswa. Ya, ini di grup RT, ya saudara. Bapak yang berkata begitu. Bapak yang kedua bertanya gini, ada apakah gerangan? Ya saudara. Tanpa diduga, ya saudara, pertanyaan itu memancing keributan. Bapak yang satu tadi bilangnya gini, wis podo tuwane kok ngunekke gerangan, ya saudara. Wah, jadi rame saudara. Nah, ini yang luar Jawa gak mudeng gini mesti. Ya, gerangan itu istilah untuk menyebut orang yang sudah sangat tua gitu. Ya, gerangan. Wis padha tuweke kok terus dadi menune kasar-kasar, ya saudara. Wah, grup RT-nya bubar, ya saudara. Bubar, ya. Loh saudara, kita ndak hati-hati dengan perkataan.
Saya perhatikan tak teliti ya saudara, ada 2 kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang pertama, Bapak ini menulis gini, ada apakah gerangan itu ndak pakai tanda tanya. Jadi tulisannya ada apakah gerangan? Nah kan iso ngono ya saudara. Ada apa gerangan ya saudara. Langsung tersinggung ya saudara. Tua-tua wis do putu pirang-pirang ya saudara. Langsung sing siji left grup, keluar dari grup ya saudara. Ya, yang kedua saya teliti ya saudara. Karena kesalahan pemahaman bahasa. Sing siji ora paham gerangan ki apa ya saudara. Ngerti gerangan, ngerti ini gerangan kuwi tuwek. Nah, ingat saudara, berkata-kata berkomentar maksudnya baik aja bisa salah. Makanya di WA itu hati-hati. Kalau ini ngomongin saya sharing sedikit tentang etika bersosial media ya saudara. Jadi bersosial media itu ada etikanya. Salah satunya ya saudara nggak boleh posting tentang yang berhubungan dengan sara. Ya, bukan saranya Sidul ya, tapi suku, agama, ras. Usah. Ya, itu bisa membuat orang tersinggung. Hari ini ramai tentang tentang peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, Israel dan Hamas. Itu urusannya sebenarnya nggak ada kaitannya sama agama. Ya, saudara hati-hati berkomentar daripada saudara memancing kemarahan. Ya, saudara hati-hati. Ya, kemudian apalagi saudara? Ya, saudara cross check dulu. Ya, banyak berita hoax, nggak bener. Jangan-jangan, iki ono saiki beras sintetis. Wah didol saka Cina, wah iki ngene-ngene, langsung di forward ning grup RT ning sembarang-barang. Padahal itu hoax, enggak benar. Hati-hati. Lalu yang saya sering temukan apa saudara? Seringkali berkomunikasi itu enggak lengkap. Saudara kalau ngetik, ya apalagi orang yang lebih dewasa, lebih tua. Jangan jawab misalnya oke itu ya oka, ngono. Nek ora iya ya ye, ngono tok ya saudara. Saudara nek maca ki ora penak lho saudara. Ya mbok dawa sithik, oke Mas, oke Pak, tambahi senyum. Ngono kan penak to saudara ya. Oke, oka, wis ngono tok saudara. Iki wong nesu mpek aku apa ora? Jane ya jebule ra nesu, tapi gek karo nyopir ya saudara. Jadi lembahas ya oka. Nah, saya sih berpositif thinking saja ya saudara. Tapi saudara, hati-hati itu bisa menciptakan apa saudara? Salah paham. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan cara kita berkomentar. Mending balesnya nanti kalau sudah berhenti nyopir ngetik saudara yang benar. Pakai emotion. Ya. Kalau saudara nggak sempat pakai voice note, voice kata-kata itu jauh lebih tidak membuat orang salah paham. Nah itu penting. Saudara firman Tuhan nasihatkan biar lewat perkataan kita membangun orang lain. Amin saudara. Nah yang terakhir banget, bagian yang terakhir kembali ke Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, pemain musik silahkan maju ke depan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Baca bersama-sama kalimat yang terakhir. 1, 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kenapa Paulus menekankan kata-kata ini? Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara tahukah kalau ada yang membuat hidup kita sering tidak berdampak. Kalau ada yang membuat, kalau toh ada dampak, dampaknya tidak optimal. Itu adalah seringkali karena kita tidak mau untuk menjadi pengaruh. Seringkali kita tidak mau untuk melakukan yang terbaik. Seringkali kita tidak mau melakukan pekerjaan yang terbaik dari hidup kita. Maka pengaruh itu menjadi tidak maksimal dari hidup kita. Saudara, mari jadi orang Kristen yang mau jadi pengaruh. Yang percaya katakan amin. Mau jadi pengaruh. Saudara. Kenapa orang yang seringkali tidak mau jadi pengaruh? Karena merasa nyaman. Wah aku nulis pokoknya tentrem, ekonomi aman, orang lain mau kurang masa bodoh. Ya saudara, hati-hati. Jangan-jangan saudara teman satu komsel saudara yang sering komsel, jangan-jangan punya pergumulan tertentu.
Nah seringkali kalau kita cuman fokus sama diri kita tidak akan pernah bisa lihat kebutuhan orang lain. Maka di Komsel ini disaringkan. Mari belajar untuk mulai melihat kebutuhan orang lain. Ya, amin saudara. Ayat penutup kita baca, kita bangkit berdiri sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Baca dengan keras. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam apa saudara? Pekerjaan baik. Di Komsel didiskusikan. Pastikan saudara kita saling memperhatikan. Kita bersyukur kita ada di gereja yang enggak besar amat ya saudara. Gerejanya kita belum sampai ribuan. Kalau jemaatnya nanti sudah ribuan saudara. Kita mungkin akan susah memperhatikan satu-satu. Bukan karena kita enggak mau besar ya saudara. Kita latihan dari sekarang. Perhatikan mumpung anggota kita belum banyak. Kita berdoa jemaat kita beberapa tahun ke depan jadi ribuan. Tapi latihannya dari sekarang. Perhatikan kanan kiri kita. Hendaklah kita, marilah kita saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tengok kanan kiri. Kasih perhatian. Bilang, kamu butuh aku kan? Perhatian. Amin. Saya mau ngajak saudara belajar satu lagu. Referen saja ya. WL Singer bisa bantu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, milikku dan membentuk. Kau buatku hidup, Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentuk. Kau buatku hidup, oh hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan. Saudara, Tuhan sudah bentuk hidup kita. Bukan supaya kita hidup untuk kita diri sendiri. Tapi Tuhan bentuk hidup kita. Supaya hidup kita menyatakan kemuliaan-Nya. Melalui pengaruh yang kita buat dalam hidup kita. Saudara, tidak cukup kita jadi orang baik. Baik belum tentu memberi pengaruh. Firman Tuhan rindu kita jadi orang-orang yang bertumbuh. Jadi orang Kristen yang terus bertumbuh. Belajar memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Biar firman lagu ini jadi doa. Saya mau mengajak saudara sekali lagi menyanyikan lagu ini. Dan ketika saudara menyanyikan lagu ini, biar ini dari hidup saudara. Biar
hidup saudara katakan, Tuhan aku mau menyatakan kemuliaan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, serahkan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentuk. Kau buatku hidup. Oh, di hadapan untuk nyatakan kemuliaan. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentuk. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan. Saya mengajak sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentuk. Kau buatku hidup. Oh, di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Saudara, saya mengajak sekali lagi. Oh, jadikan doa kita. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan. Untuk nyatakan kemuliaan. Untuk nyatakan Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, doa hamba-Mu biar setiap kami, Roh Kudus tolong pimpin setiap hari. Untuk hari ini kami keluar dari tempat ini bawa pengaruh yang semakin besar. Hidup kami akan seperti air laut yang terus menggulung, memberi pengaruh bagi banyak orang. Dan kami tahu itu terjadi bukan karena kekuatan kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Karena Yesus yang ada di dalam hidup kami, yang bersinar keluar dari hidup kami, sehingga hidup banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan berkati.